Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya berapa menit? Bebas sampai sahur lah. Ya, tidak ada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih bisa diberikan hidayah petunjuk untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah masuk ke malam 16 atau bahkan 17 sebagian dari kita. Artinya sudah setengah jalan Ramadan kita lalui dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik hidayahnya untuk bisa melakukan amalan wajib ataupun amalan sunnah. Salat tarawih ini amalan sunnah. Dan apa sih definisi sunnah itu? Definisi sunnah, ada yang tahu? Oh, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Oh, rugi. Ya, nggak dosa ya. Kalau kebanyakan kita yang masih awam pahamnya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan nggak dosa. Tidak berdosa, sehingga pemahaman ini membuat sebagian dari kita ketika mengetahui itu sunnah itu malah ditinggalkan, padahal ilmu itu diamalkan. Ini ketika tahu ini sunnah malah ini sunnah aja nggak wajib, mana ditinggalkan, padahal ilmu sejatinya untuk diamalkan. Dan inilah maka singkat saja yang ingin saya pribadi wasiatkan kepada diri saya, introspeksi diri dan buat jemaah sekalian, bahwasanya amalan sunnah ini sangat penting. Amalan sunnah ini sangat penting. Dan salah satu fungsi amalan sunnah adalah untuk menyempurnakan amalan wajib. Untuk menyempurnakan amalan wajib. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ini hadis Jibril, ketika bukan hadis Jibril, hadis menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala ketika di hari kiamat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awal ma yuhasabu yaumal qiyamati min amalihim as-shalah. Awal yang dihisab nanti ketika kita hari kiamat adalah sholat kita, sholat kita yang dihisab, sholat wajib khususnya, sholat wajib subuh, zuhur yang 5 waktu. Yaqul Rabbuna azza wa jalla lil malaikah, unzur fi sholati 'abdi hal atammaha am naqasaha. Coba lihat, cek sholat fardunya hambaku sempurna atau kurang. Jadi yang dicek pertama kali itu sholat wajib kita. Sholat wajib kita. Maka ketika dikatakan oh iya ada pahalanya, oh iya sempurna, maka tulis sempurna. Tapi kalau tidak sempurna, dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjelaskan juga di hadis yang lain bahwasanya seseorang itu ketika pulang dari sholatnya, dari sholat isya tadi yang sholat isya kita lakukan, itu dia pulang atau selesai itu tidak membawa melainkan setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, terus sampai 1/10 pahalanya. Jadi nggak ada yang sempurna. Sekarang tadi sholat isya ada nggak yang khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam? Angkat tangan. Ya kita ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kita sudah fokus nggak, khusyuk nggak mikirin macam-macam.
kita tahu apa yang kita baca, kita tahu sadar apa yang sedang kita lakukan, kita sadar ini kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma gerakannya dari lahir, dari kecil kita diajarkan orang tua kita, tidak. Jadi tidak ada yang sempurna mengambil pahala sholat fardunya. Maka bagaimana ketika didapatkan pahala fardu kita kurang? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Unduru fi sholati 'abdi, unduru hali 'abdi min tatawwu." Lihatlah apakah hambaku punya sholat sunnah, punya sholat sunnah. Maka kalau ada, maka sempurnakan pahala wajib yang kurang tadi dari pahala sholat sunnahnya. Jadi sunnah ini sangat penting ya. Amalan sunnah sangat penting. Sholat rawatib juga penting ya. Sholat sunnah mutlak yang lain juga sangat penting. Karena apa? Karena nanti ini yang akan menyempurnakan pahala sholat fardu kita. Dan begitu pun amalan-amalan yang lain. Puasa wajib, ada nggak yang puasanya sempurna? Hah? Dari sahur sampai buka ada satu, siapa pulang tidur mulu tadi dari pagi. Tidur. Puasa bukan tidur ya. Nah maka puasa sunnah, ketika pahala puasa wajib kita kurang, maka itu akan disempurnakan dengan puasa sunnah-sunnah kita. Begitupun juga yang lain, zakat kita kurang, zakat kita mungkin masih terpaksa, masih kurang ikhlas, masih hitung-hitungan. Syaitan kan itu bermain gitu kan. Padahal zakat cuma 2,5%. Antum kita punya 9 berapa? 97,5. Itu 97,5 dibilang sedikit tuh sama setan. Yang 2,5 dibilang banyak. Jangan dikeluarin, masih banyak. Banyak sekali antum ngeluarin 2,5%. Kenapa nggak 1%? Padahal kita punya 97,5%. Itu disedikitkan sama setan. Itu maka antum tinggal segini. Kalau antum keluarkan 2,5%, maka ketika kita belum ikhlas, belum rela, maka sedekah, infak kita itu yang akan menyempurnakan pahala zakat kita. Dan begitu semua amalan. Dan fungsi yang kedua amalan sunnah adalah para ulama menjelaskan an-nawafil siyajul faraid. Amalan-amalan sunnah itu bentengnya amalan wajib. Jadi kalau ini amalan wajib, dikelilingin itu amalan sunnah. Jadi kalau ada setan nyerang, itu yang diserang amalan sunnahnya dulu. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Kalau kita malas, salah satu godaan setan adalah bermalas-malasan. Dan kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat yang bisa ketika Allah bilang sujud, dari pagi sampai malam malaikat itu sujud, tidak bergerak 1 senti pun. Tidak makan, kalau ini udah lama. Ada orang yang tidak makan 1 detik pun kepalanya. Dibilang sujud. Tapi kita manusia nggak bisa seperti itu. Ada kalanya kita futur, ada kalanya kita malas. Maka ketika malas, yang diserang ini apa? Amalan sunnahnya, amalan wajib kita masih terjaga. Dan itu bisa, silahkan cek. Orang yang rajin beramal sunnah, maka dia lebih rajin untuk melakukan amalan wajib. Orang yang malas melakukan amalan sunnah, maka sangat besar kemungkinannya dia akan malas melakukan amalan wajib. Jadi amalan sunnah ini melindungi amalan wajib kita. Karena kalau amalan wajib kita ini sudah kena, maka apa yang akan hilang? Agama kita akan hilang. Faraid siyajuddin, amalan wajib itu bentengnya agama. Jadi kalau amalan wajib sudah ditinggalkan, maka tidak akan kemungkinan juga dia akan meninggalkan Islam. Dia akan murtad, bisa jadi dia akan syirik. Bisa jadi. Kenapa? Karena amalan wajibnya sudah mulai ditinggalkan. Baik, yang terakhir,
Yang terakhir, fungsi amalan sunnah adalah cara untuk kita mendapatkan derajat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah seseorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai adalah amalan wajib. Jadi Allah itu sangat suka dengan amalan yang paling Allah cintai itu amalan wajib daripada amalan sunnah. Makanya ketika puasa sholat fardu kita jangan ditinggalkan. Tetap amalan terbaik ketika bulan Ramadan adalah sholat fardu. Kalau yang laki-laki sholat fardu berjamaah di masjid, itu paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Gak usah bisik-bisik Allah dia paling suka apa sedekah, apa infak, sholatnya dulu sholat. Karena memang Allah sangat mencintai amalan yang ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat mencintai ketika dia benar-benar melakukan amalan wajibnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian mana dalilnya? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah seorang hamba ketika dia sudah fokus dengan amalan wajib, kemudian dia terus melakukan amalan-amalan sunnah, terus amalan sunnahnya diperbanyak, istiqomah, maka tidaklah seseorang hamba memperbanyak amalan sunnah sampai aku mencintai dia. Jadi sebab kita dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amalan sunnah kita. Tapi amalan yang paling dicintai Allah amalan wajib, tapi belum tentu mendatangkan kecintaan. Yang mendatangkan kecintaan adalah ketika kita melakukan amalan sunnah. Tapi maksudnya amalan wajibnya udah benar dulu, kemudian baru diperbanyak amalan sunnah. Dan apa kata Allah ketika Allah sudah mencintai hambanya? Wa in kuntu ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintai hambaku, maka wa kana sam'uhu, pendengarannya itu menjadi pendengaranku, penglihatannya itu menjadi penglihatanku, tangannya itu menjadi tanganku, kakinya itu menjadi kakiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah akan bimbing mata semua anggota tubuh untuk menjauhi apa yang Allah larang dan melakukan apa yang Allah suka. Hidupnya akan bahagia. Dan ini kan hadis tentang wali Allah, tentang waliullah, tentang kekasih Allah ini. Jadi ya benar ada orang yang punya karomah, itu benar ada. Artinya ada yang mungkin ya ada kelebihan-kelebihan yang tiba-tiba di rumahnya ada makanan, padahal dia nggak kerja, nggak ngapain, ya tapi harus dilihat dulu amalan ibadahnya gimana nih. Amalan fardunya bagus gak? Amalan sunnahnya bagus gak? Ya kalau bagus, ya ini wali Allah. Tapi kalau nggak bagus, nggak pernah kelihatan sholat jamaah, sholat jamaahnya cuma hari Jumat, nah ini belum tentu wali Allah. Jadi wali Allah adalah ketika Allah mencintai dia, ya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan-amalan sunnahnya. Maka dari itu jangan meremehkan amalan sunnah, jangan meremehkan amalan sunnah, karena ini baru ketiga, banyak sekali keutamaan amalan sunnah. Semoga kita diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan amalan-amalan wajib kita dan amalan-amalan sunnah kita, sehingga kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan buang jauh-jauh pikiran pemahaman bahwasanya
amalan sunnah itu boleh ditinggalkan, boleh ditinggalkan. Jadi ketika tahu itu hanya sunnah, maka kita cuma sunnah, nggak apa-apa, nggak dosa. Ya benar tadi, bukan berdosa tapi rugi. Ya, rugi ketika kita tinggalkan amalan sunnah. Ya dosa berdosa urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pasti kita akan rugi dunia akhirat. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik hidayahnya untuk terus bisa istiqomah, yang menyelesaikan setengah terakhir dari bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.